액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah manajemen operasi tentang analisis sumber daya manusia dan konsep-konsep rantai pasok. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Windy Ariana, NIM saya 220304162. Saya Puja Julia 2203041161. Saya Muhammad Iqbal Wanda Fajar, NIM 220304187. Baiklah, saya akan menjelaskan presentasi yaitu analisis sumber daya manusia. Analisis sumber daya manusia atau disebut SDM muncul sebagai suatu proses yang krusial dalam mencapai keberhasilan organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk menyelidiki dan memahami secara mendalam dimensi manusia di dalam suatu perusahaan, terutama fokus pada karyawan. Analisis ini tidak hanya sebatas pada aspek kuantitatif seperti keterampilan dan keahlian, tetapi juga mencakup dimensi kuantitatif seperti kebutuhan pelatihan dan tingkat kepuasan karyawan. Dalam konteks globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, pemahaman mendalam terhadap karyawan menjadi semakin krusial. Karyawan bukan hanya sekedar anggota tim, tetapi juga merupakan aset berharga yang dapat memberikan kontribusi substansial terhadap kesuksesan organisasi. Dengan memahami kebutuhan, aspirasi, dan potensi karyawan, perusahaan dapat merancang strategi yang lebih baik, membangun lingkungan kerja yang positif, dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia. Karyawan yang merasa diakui, didukung, diarahkan dengan tepat cenderung lebih produktif, berdedikasi, dan memiliki keterikatan yang kuat terhadap perusahaan. Oleh karena itu, sebuah kebutuhan strategi untuk pertumbuhan dan kelangsungan organisasi dengan mengoperasi potensi karyawan melalui analisis SDM. Perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang dinamis, inovatif, dan adaptif, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Dalam proses analisis SDM, langkah-langkah dalam analisis sumber daya manusia: yang pertama, perencanaan, pengumpulan data, analisa data, implementasi strategi. Strategi pengembangan sumber daya manusia. Strategi pengembangan sumber daya manusia atau SDM merangkum langkah-langkah strategi yang dirancang untuk memaksimalkan potensi karyawan dan meningkatkan kontribusi mereka terhadap kesuksesan organisasi. Dalam konteks ini, strategi tersebut melibatkan sebagai aspek, mulai dari pelatihan dan pengembangan keterampilan hingga perencanaan karir dan manajemen kinerja. Pertama, pelatihan menjadi bagian integral dan strategi ini. Untuk menyesuaikan kebutuhan karyawan dengan tujuan organisasi, ini melibatkan identifikasi kekosongan keterampilan, penentuan kebutuhan pelatihan, dan implementasi program pelatihan yang relevan dengan memberi akses ke pelatihan yang tepat. Perusahaan dapat meningkatkan keterampilan individu dan membangun keunggulan kompetitif melalui tenaga kerja yang terampil dan berkembang. Selanjutnya, pengembangan karir menjadi fokus utama, memotivasi dan mempertahankan karyawan dengan menyediakan jalur karir yang jelas, peluang promosi dan program pengembangan kepemimpinan perusahaan, dan membangun budaya organisasi yang mendukung pertumbuhan dan mobilitas karyawan. Ini tidak hanya memberikan insentif bagi karyawan dan untuk meningkatkan kinerja mereka, tetapi juga menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan berkomitmen. Manajemen kinerja yang efektif juga merupakan bagian integral dari strategi ini. Dengan penekanan pada umpan balik berkelanjutan, penilaian kinerja yang adil, dan pengakuan atas prestasi, dengan memotivasi karyawan melalui pengakuan dan imbalan yang adil, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas dan kesejahteraan. Dalam keseluruhan, strategi pengembangan atau SDM
bukan hanya sekedar investasi dalam karyawan, melainkan suatu pendekatan holistik untuk menciptakan budaya organisasi yang dinamis, inovatif, berkelanjutan. Dengan menghadapi tantangan perubahan pasal dengan Analisis peran sumber daya manusia dalam operasi. Sumber daya manusia (SDM) memegang peran yang sangat penting dalam mendukung operasi organisasi secara menyeluruh. Peran kunci SDM mencakup dalam pengolahan tenaga kerja, pengembangan karyawan, peningkatan efisiensi operasional dalam dinamika bisnis yang terus berubah. SDM berfungsi sebagai pendorong strategi yang dapat membentuk arah globalisasi perusahaan. Pentingnya mengelola SDM yang efektif menjadi fondasi utama bagi pencapaian tujuan operasional, dengan memastikan bahwa organisasi memiliki tim yang terampil, pengetahuan, dan berkomitmen. SDM membantu memastikan kelancaran proses operasional, manajemen kinerja yang cermat, rekrutmen yang tepat, dan pengembangan karyawan menjadi bagian integral strategi SDM. Pengolahan SDM yang efektif bukan hanya sebatas pada aspek administratif, tetapi juga melibatkan pengelolaan konflik, penciptaan lingkungan kerja yang sehat, dan pengembangan budaya organisasi yang mendukung visi dan misi perusahaan. Dengan memahami kebutuhan individu dan memadukan keterampilan mereka dengan kebutuhan operasional SDM. SDM dapat membentuk tim yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Dalam keseluruhan, peran penting SDM dalam operasi organisasi yang menciptakan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan berkelanjutan dan berkelanjutan melalui sumber daya manusia yang efektif. Organisasi dapat mengoptimalkan potensi, meningkatkan produktivitas, dan menjawab tantangan operasional. Peran strategi SDM dalam operasi. Peran strategi sumber daya manusia SDM dalam operasi organisasi tidak hanya terbatas pada fungsi administratif, melainkan mencakup kontribusi yang mendalam terhadap pencapaian tujuan strategi dan peran strategi SDM dalam operasi. Peran strategi sumber daya manusia SDM dalam operasi organisasi tidak hanya terbatas pada fungsi administratif, melainkan mencakup kontribusi yang mendalam terhadap pencapaian tujuan strategi dan keberhasilan operasional SDM. Peran strategi sumber daya manusia dalam operasi. Peran strategi sumber daya manusia SDM dalam operasi organisasi tidak hanya terbatas pada fungsi administratif, melainkan mencakup kontribusi yang mendalam terhadap pencapaian tujuan strategi dan keberhasilan operasional. SDM bukan hanya sekedar penyediaan tenaga kerja, tetapi juga mitra strategi yang berperan dalam membentuk arah organisasi. Dalam konteks strategi, SDM membantu merancang dan mengimplementasikan kebijakan dan praktik yang mendukung visi dan misi perusahaan ini, melibatkan identifikasi kebutuhan keterampilan yang sesuai dengan tujuan strategi, penentuan struktur organisasi yang efektif, dan pengembangan program pengembangan karyawan untuk memastikan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Peran strategi SDM juga terlihat dalam perencanaan tenaga kerja jangka panjang. Dengan memahami tren pasar tenaga kerja, perkembangan industri, dan perubahan teknologi, SDM dapat membantu organisasi bersiap menghadapi tantangan masa depan. Proaktif dalam mengidentifikasi bakat kunci, SDM dapat memainkan peran kunci dalam membentuk keberlanjutan dan daya saing organisasi. Keterlibatan SDM dalam manajemen perubahan juga menjadi bagian vital dari peran strateginya. Dalam menghadapi dinamika bisnis yang cepat, SDM kontribusi dalam pembangunan ketanggung-jawaban organisasi, membantu karyawan beradaptasi dengan perubahan dan menjabatani kesengajaan keterampilan yang mungkin timbul selama proses transformasi. Melalui peran strategi ini, SDM bukan hanya mendukung operasi organisasi, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan dan inovasi. Dengan memandang SDM sebagai mitra strategi organisasi, dapat memaksimalkan potensi manusianya untuk mencapai keunggulan kompensasi, menjawab dinamika pengelolaan kinerja dan produktivitas merupakan salah satu aspek kritis dari peran sumber daya manusia SDM. Dalam mendukung operasi organisasi, fokus pada pengolahan kinerja, memberikan landasan bagi pencapaian tujuan operasional, dan meningkatkan kontribusi karyawan dalam konteks ini.
SDM memainkan peran sentral dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan dan kerja maksimal. Pertama-tama, SDM terlihat dalam proses penerapan tujuan kinerja yang jelas untuk setiap karyawan ini melibatkan penyusunan target yang terukur dan dapat diukur sejalan dengan tujuan operasional organisasi. Penempatan tujuan yang baik membantu memberikan arah yang jelas kepada karyawan, meningkatkan motivasi dan memastikan keterkaitan antara kinerja individu dengan tujuan keseluruhan organisasi. Evaluasi kinerja secara rutin juga menjadi bagian penting dari pengelolaan kinerja. SDM terlibat dalam menyusun sistem penilaian yang adil dan transparan, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan mengidentifikasi area pengembangan untuk setiap karyawan. Proses ini membuka jabar komunikasi yang efektif antara manajemen dan karyawan, membangun hubungan saling percaya dan mendukung pertumbuhan profesional. Selain itu, SDM dapat mengembangkan program insentif dan pengakuan yang mendorong peningkat produktivitas. Dengan merancang insentif yang sesuai dengan tujuan operasional, meningkatkan SDM dapat memotivasi karyawan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Pengakuan atas prestasi juga menjadi kunci dalam membangun budaya kerja yang positif dan memberikan penghargaan atas kontribusi yang berarti. Pentingnya pengolahan kinerja yang produktif oleh SDM tidak hanya berdampak pada tingkat kinerja individu, tetapi juga selanjutnya pengembangan karyawan. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan pengembangan, yang kedua perencanaan pengembangan, yang ketiga pelaksanaan program pengembangan, yang keempat ada partisipasi dan interaksi, dan yang kelima ada evaluasi dan pemantauan progres, dan yang terakhir ada pengembangan keterampilan teknis dan kepemimpinan. Selanjutnya ada analisis data SDM untuk peningkatan operasional. Analisis data sumber daya manusia atau SDM menjadi landasan kritis untuk memahami dan meningkatkan efisiensi operasional dalam sebuah organisasi. Proses ini melibatkan penelitian mendalam terhadap informasi karyawan dan variabel terkait untuk menghasilkan wawasan yang dapat diimplementasikan guna mendukung pertumbuhan dan kesuksesan operasional organisasi. Pertama-tama, analisis data SDM melibatkan pemahaman terhadap struktur tenaga kerja, termasuk keterampilan, pengalaman, dan tingkat pendidikan karyawan. Informasi ini membentuk landasan untuk mengevaluasi kesesuaian dan kecukupan sumber daya manusia terhadap tuntutan operasional saat ini dan kebutuhan masa depan. Selanjutnya, analisis data membahas faktor-faktor kritis seperti tingkat kepuasan karyawan, tingkat turnover, dan produktivitas. Informasi ini memberikan gambaran tentang kesejahteraan dan kinerja karyawan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi area perbaikan dan menciptakan strategi pengembangan karyawan. Selanjutnya, melalui analisis data SDM, organisasi dapat mengidentifikasi tren dan pola dalam rekrutmen, penempatan, dan promosi karyawan informasi. Kemungkinan manajemen SDM untuk membuat keputusan yang informasional, meningkatkan strategi rekrutmen, dan merancang program pengembangan karyawan yang lebih tepat sasaran. Tidak hanya itu, analisis data SDM juga mencakup evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan dan pengembangan yang telah diimplementasikan, dengan mengukur dampak pelatihan terhadap peningkatan keterampilan dan kinerja organisasi dapat menyesuaikan program mereka. Selanjutnya ada manajemen konflik dan kesejahteraan. Manajemen konflik dan kesejahteraan karyawan merupakan dua aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia yang secara bersama-sama mendukung penciptaan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan harmonis. Identifikasi awal konflik baik antar individu maupun di dalam tim menjadi langkah kritis untuk selanjutnya tentukan jumlah persediaan yang optimal dengan menggunakan metode Economic Order Quality atau EOQ atau metode lainnya. Gunakan perangkat lunak untuk pemantauan persediaan secara perhatian. Pilih strategi persediaan yang sesuai dengan karakteristik produk dan permintaan pasar. Selanjutnya, atur produksi berdasarkan permintaan pelanggan dan ketersediaan sumber daya. Pilih metode produksi yang efisien dan sesuai dengan permintaan. Gunakan teknologi dan strategi lean
monitoring untuk meningkatkan efisien produksi. Selanjutnya, rencanakan rute distribusi optimal untuk mengirim produk ke titik penjual atau pelanggan akhir. Pilih metode distribusi yang efisien dan sesuai dengan karakteristik produk. Manfaat teknologi logistik dan pemanduan pengiriman real time. Langkah-langkah perencanaan rantai pasok. Cocokkan kapasitas produksi dan ketersediaan bahan baku dengan permintaan yang diproyeksikan. Tentukan metode persediaan yang akan digunakan seperti use and time atau GAT atau seperti stok. Gunakan perangkat lunak atau SDM atau supply chain management untuk memudahkan perencanaan dan pemantauan. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 어디야 내서 going